Halo semuanya, kembali lagi di channel saya membahas Pygame ya, buat game dengan Pygame ya. Oke, sudah lama nggak bikin konten, nah sekarang saya balik ya. Kemarin itu saya kepikiran ya ada satu hal yang penting yang komponen lah ya kalau dibilang untuk buat game ya, yaitu mengenai delta time atau oh ya, satu hal lagi sebelum kita lanjut juga, kalau teman-teman lihat saya sudah mulai memakai Visual Studio ya, seperti yang saya bilang di awal channel ya. IDE yang bagus itu sangat penting ya. Kenapa ya? Kalau teman-teman lihat di beberapa video awal saya pakai idle, sering salah ketik ya. Terus sering ketinggalan titik-titik ya, titik 2 ya. Nah, fungsinya Visual Studio ini ya mencegah seperti itu ya. Juga typo ya, salah typo ya, kekurangan kayak titik, indentnya seperti itu. Dan yang paling penting nanti kalau kita programnya udah panjang, dia support dengan namanya code folding seperti ini. Kalau teman-teman lihat ya, ini di cast test. Kalau misalnya nanti udah kita yakin nggak mau diedit karena ini mengganggu layar isi codingnya, kita bisa sembunyiin seperti ini. Ini yang menurut saya yang fitur yang paling penting ya. Oke, lanjut ya, lanjut ke topik hari ini, yaitu delta time ya. Seperti teman-teman tahu ya, di program-program sebelumnya kita itu memakai yang namanya frame rate ya, seperti ini ya. Ini saya terangin dulu ya. Pro template sebenarnya, lebih tepatnya bukan template. Ini biar kita lihat dulu, kita run dulu ya programnya ya. Seperti ini. Ini cuman simple saja. Kita ada lingkaran di tengah, jalan ke kanan, terus tembus, keluar lagi di kiri. Hanya itu sih programnya ya. Kita dulu. Bagi yang belum mengerti, coba saya terangin dulu ya secara singkat programnya ya. Ini cuma modifikasi sedikit dari template dasar ya. Seperti biasa kita import Pygame yang ini ya. Terus kita set frame rate ya, layarnya lebar layar dan tinggi layar ya. Terus panggil init. Terus kita setup Windows-nya ya seperti ini dengan cara display set mode. Terus kita panggil clock ya untuk frame rate-nya ya. Terus ada class test. Class test ini adalah yang lingkaran tadi ya. Ada init itu kita bisa 2 parameter, yaitu size, udah ada defaultnya semua. Kalau males tinggal dipanggil saja size dan speed. Terus inisialisasi variabel awal, speed itu dites ke self speed, size itu masuk juga ke self size, self x. Ini sebenarnya terserah, tapi saya tadi di tengah layar saja seperti ini ya. Self x, self y ya, standar. Bagi 2 ya, tadi seperti parameter ini ya, bagi 2. Terus ada function buat gambar ke layar ya, dengan cara seperti yang kita pelajari dulu kemarin, Pygame, draw, circle. Layarnya apa, ini sebagai parameter ya, mau gambarnya ke window kita, warnanya putih, posisi X dan posisi Y, ingat ini dalam kurung ya. Dan ukuran, karena ini adalah radius, berarti ukurannya kita bagi 2 ya. Oke, terus kita ada yang namanya update. Update ini yang kita panggil. Nah, seperti yang saya bilang di program sebelumnya ya, draw dan update ini sebenarnya kalau belum kompleks itu dipecah, boleh digabung ya, boleh digabung. Cuman membiasakan diri saya update dan draw itu selalu dipisah ya, karena menurut saya ya
logikanya saja. Untuk gambar dan update itu harusnya beda ya fungsinya ya. Tapi ini terserah dari teman-teman, bisa digabung, bisa dipecah seperti saya. Update itu adalah kita tambahin speednya, jadi geser ke kanan ya, karena ditambahin. Dan ini ada pengecekan sampai ujung. Kalau udah lebih besar dari ujung, posisi X-nya di set ke 0 ya, sebalik lagi ke kiri. Oke, seperti itu. Terus kita variabel awal running ya. Running ini seperti di template ya, ini buat looping. Kita set through dulu. Nah, ini tes 1 kita di ini ya, kita objeknya, panggil objeknya. Oke, running, while running, ini loop, mulai loop. Terus kita screen fill black ya, kosongin dulu semua. Terus kita gambar ini seperti yang kita di sini ya, draw screen, variabelnya screen ya, panggil untuk gambar lingkarannya. Terus jangan lupa update, display update, ini buat supaya window kita di refresh ya. Ini yang 3 ini seperti di template ya, ini seperti agak rumit, tapi ini fungsinya supaya Windows kita itu kalau diklik X atau di misalnya kita tombol Alt F4, windownya bisa keluar ya, dengan cara kalau kepanggil runningnya yang loopingnya ini di false ya, seperti ini. Oke, nah ini bagi yang teman-teman tadi pisah buat update dan draw. Biasanya saya setnya update-nya di sini ya, di bawah. Nah baru draw-nya di atas ya, seperti ini ya. Ini bagian buat draw, jadi nanti ada misalnya ada peluru, ada pesawat, ada matahari, ada background, semuanya nanti draw-nya di sini. Nanti update-nya di bawah seperti ini ya. Nah, ini yang teman-teman tahu seperti yang saya terangin di awal, ini adalah buat frame rate ya, membatasi frame rate. Jadi program itu bergerak sesuai dengan frame rate yang kita mau ya. Jadi misalnya kayak seperti ini, kita set frame rate 30, nanti circle itu akan diupdate per 1/30 detik ya. Berapa itu? Banyak ya. Oke. Terus sudah loopingnya kalau udah selesai keluar, kita panggil PyGameQuit standar ya. Ini seperti template standar, cuman ditambah objek lingkaran ya, seperti ini. Nah, ini yang sepertinya tidak ada yang salah sepertinya. Di program ini tidak ada yang salah ya, bagus. Cuman ada satu hal yang saya kurang sreg di sini. Kenapa? Ini kan program simple ya, jadi kita bisa set tinggi, misalnya frame rate-nya 120 gitu. Misalnya ini karena frame rate-nya kita set 30 standar ya, hampir semua komputer bisa. Tapi nanti kalau misalnya kita komputernya animasi atau gamenya itu udah sangat kompleks ya, suatu saat kalau misalnya frame rate-nya nggak bisa, komputernya itu nggak kuat untuk menjalankan frame rate 1/30 ini, kacau nanti ya. Jadinya speed-nya itu kacau. Misalnya gini ya, ini yang paling gampang adalah misalnya gini, tadi kita set awal ini frame rate-nya 60 misalnya, kita run ya seperti ini. Nah cepet ya. Suatu saat kalau ini kita asumsikan program ini udah tambah berat, komputernya itu tidak mampu ya untuk menjalankan frame rate 30, akhirnya turun ya. Jadi 1/30 misalnya. Ini saya sengaja turunin ya. Tapi kalau misalnya komputernya nggak kuat, akan jalannya seperti ini. Patah gitu loh. Jadinya tidak stabil. Kenapa? Karena kita salah satu alasannya itu adalah kita menjalankan itu speed-nya ini kan kita set speed-nya 5, itu adalah 1/30 itu kita jalannya 5 pixel. Suatu saat kalau misalnya komputernya hanya bisa
10 frame per second ya. Jadi 10 frame per second itu jalannya tetap 5. Jadi lebih lambat ya, karena 1/10 detik jalannya 5 gitu. Padahal kita tidak mau seperti itu. Apakah teman-teman mengerti? Seperti itu. Jadi ini kenapa speed ini sangat tergantung dari frame rate-nya ini gitu. Kalau misalnya kita frame rate-nya 120, misalnya pergerakan pesawatnya itu cepat sekali, saking cepatnya tidak kelihatan gitu misalnya. Ternyata komputernya itu kalau misalnya nggak kuat, cuma bisa 20, pesawatnya kelihatan pelan sekali ya, tidak stabil gitu. Dan kurang profesional kalau menurut saya. Dan ini juga problemnya adalah misalnya gini ya, kita tadi udah merancang programnya 1/60 ya kan, seperti ini kan. Tiba-tiba kita udah jalan-jalan, kita merasa kurang kuat gitu kan. Ya udah deh, frame rate-nya nggak bisa 60, jadi 10 ya. Misalnya seperti ini. Nah, tapi akibat karena kita frame rate-nya 10, karena speed-nya ini 5 untuk frame rate 60, jadi kan efek ya. Berarti kita kayak seperti ini, kita harus kali 30 ya. 1/6, berarti 6 beda 6 ya. Jadi speed-nya itu harus dikali 6. Ya, seperti itu. Baru speed-nya akan sama. Seperti ini ya, kita lihat. Cuma memang karena frame rate-nya patah, animasinya juga patah, tapi speed-nya sama, ya. Cuma kan ini objeknya cuma satu. Bagaimana kalau objeknya banyak? Berarti kita harus ganti satu-satu kan. Nah, makanya sebenarnya saya kurang sreg ya dengan cara frame rate seperti ini ya. Tapi memang saya akui untuk beginner lah ya, untuk awal-awal yang kita belum mau mikir terlalu jauh, ini benar cukup ya. Sekompleks apa ya buat, kalau sorry bukannya gimana, cuman sekompleks apa kalau kita yang baru belajar kan ya. Ya mungkin kalau logika programming kita parah banget ya mungkin ya bisa lambat ya. Tapi sih harusnya apalagi spek komputer sekarang kan kenceng-kenceng ya. Sebenarnya sih menurut saya belum terlalu krusial untuk awal-awal ya. Tapi saya menyarankan untuk mulai dari sekarang. Karena kenapa? Melatih kita mikir ya. Melatih kita logikanya supaya nanti kita gampang ya, pas bener-bener harus memakai seperti ini. Oke. Moga-moga teman-teman mengerti ya penjelasan saya. Kalau tidak mengerti silakan taruh di komentar ya. Oke. Nah, solusinya seperti apa? Mari kita coba lihat dulu ya. Solusinya adalah kita tidak memakai frame rate. Loh, kalau nggak pakai frame rate gimana dong? Ya, misalnya kita seperti ini ya, supaya ini gampang ini buat semua animasi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bolanya ini ya, bola objeknya ini akan jalan. Kita kan seperti yang tadi yang looping di awal ya, yang seperti ini ya. Mana tadi? Looping ini akan memanggil update ya. Update, geser ya kan, frame berikutnya update, geser ya. Cuma masalahnya kan looping ini, makanya tergantung kompleksitas game kita. Satu looping ini bisa terjadi misalnya 1000 kali dalam sedetik. Atau terjadi 5.000, tergantung spek ya. Bisa jadi kalau spek kita kayak semacam ROG bisa 1 detik 5.000 kali dipanggil ya kan. Nah, itu yang menjadi masalah tuh. Bagaimana kita tahu supaya speednya stabil. Jadi kita supaya gampang ya, kita menentukan satu parameter ya. Berarti 1 detik. Dalam 1 detik objek ini harus bergerak berapa piksel ya, ini kan kita menghitungannya piksel ya. Nah, supaya stabil kan karena running ini, looping yang running ini ya,
bisa terjadi tergantung spek komputer ya. Berarti kalau misalnya komputernya ROG misalnya bisa 5.000 kali, kalau komputer saya jadul sekali mungkin cuma bisa 100 kali, ya kan, dalam sedetik ya. Hitungannya dalam sedetik. Nah, untuk itu kita perlu menghitung, ya kan. Perlu menghitung dalam 1 detik itu terjadi berapa kali looping, ya kan. Benar tidak? Benar ya. Nah, berarti kita hitung, misalnya kalau kita bergerak harus 100 pixel dalam 1 detik, kalau kita panggil dalam looping itu terjadi 5.000 kali, ya, 5.000 kali di looping, berarti dalam 1 looping hanya bergerak 100 per 5.000. Apakah mengerti teman-teman? Ya kan? Kalau misalnya loopingnya itu terjadi 100 kali, berarti 1 looping itu hanya bergerak 5.000, berarti terbalik ya. Kita harus pixel dalam 1 detik dibagi jumlah looping ya. Misalnya kalau loopingnya 5.000, pixelnya harus bergerak 100, berarti 100 per 5.000. Oke? Kalau misalnya pixelnya 100 dalam 1 detik hanya 50, berarti 100 bagi 50. Benar ya, Didi? 100 per 50, benar ya? Mari kita coba seperti ini. Tapi sebenarnya itu hanya buat logika ya. Nanti realnya seperti ini. Kita sudah tidak pakai frame ya. Coba ya. Close dulu. Oke, frame sudah tidak pakai. Seperti ini ya. Ini juga sudah tidak pakai. Clock juga sudah pakai. Oke. Nah, kita perlu satu modul yang namanya time, karena kita harus menghitung dalam 1 looping itu terjadi berapa kali, dalam berapa detik ya, seberapa detik gitu ya. Nah, sini seperti ini kita perlu parameter awal. Seperti ini ya. Biasanya saya pref sama dengan time.time. Gampang ya. Ini adalah waktu sekarang. Jadi pas ini dipanggil, ini berisi waktu pas parameter ini diinisialisasi ya. Seperti ini ya. Nah, berarti kita patut hitung. Oke? Delta time sama dengan time dan time. Waktu sekarang. Oke? Delta time itu dikurangi dengan pref. Benar ya sih? Baru kita pref sama dengan delta. Oh, salah ya. Bentar. Sebentar ya, ada yang salah. Kita perlu time, delta time panggil ya. I sama dengan delta time. Delta time adalah I kurang pref. Pref sama dengan I. Ya, mengerti ya teman-teman? Nggak mengerti. Oke. Jadi seperti ini, kita kan sudah ada pref ya. Kita mulai looping, ya kita jalan ya. Jadi jam sekarang ini sangat akurat ya, bukan sangat akurat, sorry. Decimal time dengan time ini 0,0000 banyak ya sampai belakang. Jadi tenang, kalau misalnya terjadi 5.000 kali juga bisa dihitung. Oke, nah kita hitung ya kan, perbedaan time sekarang dengan yang sebelumnya itu berapa? Itu adalah seperberapa detiknya. Apakah teman-teman mengerti? Udah ya, baru kita balikin pref itu sama dengan I seperti ini. Oke. Terus waktu kita update, kita kalau parameter yang dt ini, karena kita mau tahu dalam kita panggil update ini berapa detik atau berapa milisecond, seperti itu ya. Mari kita coba. Ini adalah dt.
Ya, speed ini kita kali dt. Karena kita misalnya yang gini ya, speed ini harus gede. Dalam 1 detik kita mau speednya berapa? 300 pixel misalnya. Seperti ini ya. Speed ini harus gede karena dalam 1 detik ya. Tadi kita lihat parameter bolanya itu geraknya cepat sekali ya, karena itu terjadi dalam berapa milisecond. Karena ini kita mau speednya kita acuannya itu per detik ya. Per detik itu ingat ya, lama ya. Itu lama sekali dalam dunia komputer ya. Itu lama sekali. Jadi kita harus gede nilainya. Nanti kita coba seperti ini ya, speed ya. Nah, ke logikanya tadi, speed ini nanti kita kali dengan berapa milisecond yang terjadi gitu loh. Misalnya terjadi 0,05, nanti dikali seperti ini ya. Kita tes dulu ya, apa bener logikanya. Seperti ini. Ingat, ini nggak ada frame-nya, jadi kita nggak set lagi. Komputernya mau terjadi di komputer yang speknya super i9 dengan kalau dibandingin sama komputer yang dual core, pasti speednya sama seperti ini. Dan kita lihat karena ini terjadi dalam frame per second-nya gede ya, frame rate-nya gede ya, makanya animasinya itu bakal super halus ya. Saya nggak tahu nanti kerekam atau tidak, tapi ini di komputer saya halus sekali dibandingin tadi dengan frame rate misalnya 60 gitu ya, atau 100 tadi ya. Karena ini frame rate-nya lebih gede. Saya yakin nih kalau di komputer saya, kalau tidak salah, frame rate-nya ini bisa sampai 500 ya. Jadi otomatis seperti ini. Oke, halus ya. Oke, kita tutup lagi seperti ini. Nah, saya terangin lagi ya. Berarti ya, tadi import time seperti ini. Sudah. Kita perlu satu parameter untuk menyimpan waktu sekarang. Oke? Nah, waktu sekarang di loopingnya kita set time sekarang. Ini tentu yang pas pemanggilan ini dan panggil ini tentu ada bedanya toh. Walaupun kecil sekali, tapi tetap harusnya ada bedanya, ya kan? Belum lagi kalau kita udah jalan di looping dari awal, pasti beda dong dengan previous ya. Nah, terus kita cari delta time. Delta time itu dt ya. Jadi itu adalah berapa selisih dari pemanggilan yang sebelumnya dan sekarang. Kita hitung dong berapa milisecond. Dan jangan lupa kita set balik supaya nanti kita di looping berikutnya kita bisa compare ya. Cari lagi delta time-nya. Oke. Nah, ini juga kenapa alasan saya bagi di update dan draw dengan update ya di sini, karena biasanya yang draw ini dia butuhnya screen ya. Kalau yang update itu butuhnya delta time seperti ini ya. Seperti yang saya bilang, kalau teman-teman tadi gabung tinggal di koma ini, koma delta time ya, seperti itu ya, dt ya. Nah, ini panggil, oke, dan balik lagi ke penjelasan yang tadi, ini dt ya. Kita di sini yang speed yang di sini yang tadi misalnya tadi ya, sebelum kita masih pakai frame rate misalnya tadi 30, berarti maksudnya adalah satu frame rate, misalnya tadi frame rate-nya 60, jadi 1/60 lingkarannya ini atau objeknya ini akan bergerak 30 pixel ke kanan. Seperti itu. Tapi kalau sekarang itu beda. Saya tidak mau tahu. Pokoknya dalam 1 detik itu akan bergerak 300 pixel. Oke, seperti itu ya. Udah tangkap ya teman-teman? 300, oke. Nah, pas di function update-nya, karena kita ada delta time seperti tadi, berapa milisecond, 300 ini akan dikali delta time. Misalnya frame rate-nya, misalnya balik lagi ke frame rate 60 ya, komputernya jelek banget, cuma bisa 60, berarti akan 1/60 kali 300, jadi 55 ya. Komputernya, lingkarannya itu bergerak 5/1/60 detik. Oke, tinggal dikali saja, seperti ini.
Oke, teman-teman. Nah, semoga teman-teman mengerti ya. Harusnya sih ya, kalau menurut saya konsepnya ini cukup gampang, tidak terlalu gampang. Mungkin awal-awal hanya belum mengerti ya. Kalau teman-teman sudah mengerti maksudnya frame rate, ya satu frame rate, satu per berapa frame rate itu, harusnya teman-teman udah mengerti dengan sistem delta time ya, seperti ini ya. Tapi seperti biasa, jika teman-teman tidak mengerti, ya silahkan taruh di komentar. Kalau akan saya coba bantu, ya. Oke, teman-teman, cukup sampai untuk hari ini, konten hari ini Delta Time. Semoga teman-teman bermanfaat ya buat teman-teman dan bisa diaplikasikan di programnya teman-teman ya. Oke, terima kasih.